Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our video. Saya dan teman-teman akan menjelaskan kepada kalian tentang bonds in protein. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Fajar, saya, Lulu, Maelani, Rahel, dan Yuda. Tonton video kita sampai habis ya teman-teman, supaya kalian mengerti dan pintar. Baiklah, langsung saja kita tonton presentasinya. Sebelumnya, sebuah ikatan kimia adalah interaksi antara atom, ion atau molekul yang dapat membentuk suatu senyawa kimia. Dan pada struktur protein, ikatan-ikatan yang dapat terjadi diantaranya adalah ikatan peptida, ikatan hidrogen, jembatan garam, jembatan disulfida, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Halo, nama saya Rahel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ikatan peptida. Gambar di atas adalah gambar bagaimana sih caranya ikatan peptida itu terbentuk. Nah, jadi sebelum saya membahas itu, saya akan memberitahukan apa itu ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara dua monomer atau lebih membentuk suatu polimer yang kita sebut sebagai polipeptida. Nah, ikatan peptida ini merupakan ikatan yang sangat penting untuk membentuk suatu senyawa protein, karena senyawa protein itu sendiri terdiri dari polipeptida. Makanya ikatan peptida ini adalah ikatan dasar bagi pembentukan senyawa protein. Nah, tadi kan ikatan peptida adalah ikatan antara dua monomer atau lebih. Nah, monomer di sini yang kita maksud adalah asam amino. Jadi, asam amino itu terdiri dari dua gugus penting. Yang pertama ada gugus amin dan yang kedua ada gugus karboksil. Nah, ikatan peptida terdiri dari dua asam amino atau lebih. Untuk asam amino yang pertama akan melepaskan atom hidrogen dan atom oksigen dari gugus karboksil. Sedangkan untuk asam amino yang kedua akan melepaskan atom hidrogen dari gugus amin. Sehingga atom karbon pada karboksil akan berikatan langsung dengan atom nitrogen pada gugus amin, membentuk suatu ikatan yang kita namakan sebagai ikatan peptida. Saya akan menjelaskan ikatan lainnya yang ada pada struktur protein, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang tercipta karena adanya interaksi dipol-dipol atau dua kutub. Pada hal ini, hidrogen sebagai parsial positif dengan atom lain yang bersifat parsial negatif, seperti oksigen, nitrogen, atau fluor. Ikatan ini cukup kuat, namun masih kurang kuat jika dibandingkan dengan ikatan kovalen atau ikatan ion. Di sebelah kanan layar Anda terdapat contoh ikatan hidrogen yang ada pada struktur protein, yaitu antara hidrogen pada gugus amina dengan oksigen pada gugus karboksil. Pada struktur protein sendiri, ikatan hidrogen dapat terjadi antara gugus peptida dengan gugus peptida yang lain, side chain dengan side chain, atau gugus peptida dengan side chain. Ikatan inilah yang menyebabkan terbentuknya lipatan-lipatan beraturan alpha helix atau beta sheet yang ada pada secondary protein. Nama saya Luluk Abidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Ikatan ion sendiri berarti serah terima elektron dari ion positif dan ion negatif dengan konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Dan di sini saya mempunyai contohnya. Di sini kationik amonium akan berinteraksi dengan anionik karboksilat dan membentuk sebuah interaksi. Interaksinya disebut electrostatic interaction. Interaksi elektrostatik adalah ion positif dan ion negatif berikatan dan menghasilkan sebuah gaya. Nah, ikatan ion sendiri itu sebenarnya kuat
Namun, ikatan ion juga mempunyai kelemahan dalam segi energi. Yang berada di atas, energinya itu lebih kuat untuk larut dibandingkan yang berada di bawah. Yang berada di bawah itu cenderung tidak larut, dan yang berada di atas itu lebih cenderung larut. Nama saya Yudhani Pratama, absen 33, akan menjelaskan tentang disulfide bridge. Jadi, disulfide bridge itu adalah ikatan yang dimiliki oleh protein yang menghubungkan asam-asam amino yang mengandung gugus es. Asam amino yang mengandung gugus es itu hanya satu, yaitu sistein. Ketika sistein bertemu dengan sistein, akan menghasilkan sistein. Nah, sistein inilah yang biasa disebut dengan ikatan disulfida. Ikatan disulfida merupakan ikatan kovalen. Jadi, ikatan disulfida itu merupakan ikatan yang cukup kuat karena ia merupakan ikatan kovalen. Ikatan disulfida ini terjadi akibat adanya reaksi redoks. Ketika sistein bertemu dengan sistein akan mengalami oksidasi sehingga dapat menghasilkan sistein. Lalu kebalikannya, ketika sistein mengalami reduksi akan kembali menghasilkan sistein. Lalu ikatan disulfida ini terdapat pada protein-protein yang memiliki rantai lurus atau fibrous. Contohnya keratin. Contoh bagian tubuh yang memiliki keratin adalah rambut. Jadi rambut itu dapat tidak mudah rontok akibat adanya keratin. Karena keratin itu memiliki ikatan disulfida, dan ikatan disulfida merupakan ikatan kovalen, dan ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang cukup kuat. Nama saya Fajar, dan saya akan menjelaskan tentang ikatan van der Waals pada protein. Nah, jadi ikatan van der Waals pada protein adalah ikatan gaya antara molekul yang berdekatan karena struktur protein yang kompleks. Nah, ikatan van der Waals ini sifatnya lemah dan mudah diputus karena pergerakan dipol sementara pada suatu atom. Nah, salah satu contoh dari interaksi van der Waals pada protein, misalnya pada suatu rantai protein terdapat valin dan alanin yang bersebelahan. Pada cabang alanin dan valin terdapat CH3. Nah, karena CH3 alanin dan valin berdekatan, maka terjadilah interaksi van der Waals. Nah, itu sifatnya lemah dan sementara. Namun apabila interaksi van der Waals banyak terjadi pada suatu rantai protein, maka rantai protein tersebut dapat melengkung dan tidak lurus. Ikatan hidrofobik. Kenapa dikatakan ikatan hidrofobik? Karena pada proses pelipatan di dalam struktur protein, ikatan hidrofobik berperan aktif dalam proses pelipatan, yaitu ikatan R pada asam amino yang terkandung dalam protein yang melipat struktur protein itu. Ikatan hidrofobik ini berada di struktur tersier dan struktur quarter. Kenapa di struktur tersebut? Karena pada struktur tersier dan struktur quarter terlihat banyak lipatan yang membentuk 3D pada protein fungsional. Nah, lipatan ini disebabkan karena protein yang mengandung asam amino ini yang pada bagian R, ikatan R atau ikatan chain ini memiliki beberapa macam sifat. Contohnya ada yang nonpolar, dia yang bersifat dengan hidrofobik, dan ada juga yang polar, dia bersifat hidrofilik yang suka air. Nah, pada ikatan hidrofobik ini terjadi apabila ikatan peptida itu melipat. Kenapa melipat? Karena
pada gugus nonpolar atau hidrofobik ini, dia melipat ke dalam, dan sisi lainnya yaitu polar yang bersifat hidrofilik, dia berada di luar. Nah, ikatan inilah yang menyebabkan protein larut dalam air, atau disebut juga protein itu stabil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika ada yang ingin tanyakan, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat.